Halo para netizen-netizensku, selamat datang di channel Kacang ini. Ya, jadi di depan kita ini ada brand dari yang namanya Wingman. Ya, ini adalah sebuah celana yang dimana special edition atau spesial dari bahannya. Yang dimana produk ini memiliki keunggulan dari bahannya yang menggunakan 40% dari bahan woyo. Dan ini adalah packaging dari yang namanya Wingman, yang dimana kardusnya ini berwarna biru sesuai dengan yang kita beli, yaitu denim yang berwarna biru. Atau anak-anak denim bilang itu adalah indigo atau blue indigo. Dan ini langsung kita buka aja segelnya. Dan di sini tidak ada yang namanya bubble wrapan di bagian kardusnya. Mungkin karena yang gue beli itu 23 oz. Dan dia tidak akan mudah rusak saat kita pengiriman dari si kurir atau pecah ya tepatnya. Dan ini langsung kita seset-seset aja di bagiannya. Dari sini atau dari saat gue mengunboxing sudah tercium bau-bau woyo. Dan ini dia isi dari yang namanya celana yang berbahan dasar woyo. Di sini bisa dilihat packagingnya, di dalam kardusnya tidak ada bubble wrapnya, hanya ada plastik. Dan di sini juga kita mendapat stiker dari Wingman Denim. Ini produk lokal pride yang berasal dari Bandung ya guys ya. Dimana Bandung sudah sangat amat terkenal dengan yang namanya denim atau jeansnya. Yang kalau misalnya anak Bandung kalian tahu, mungkin kalian tahu yang namanya Gede Bagi. Dan itu adalah tempat surganya para denim yang ada di kota Bandung. Dan ini adalah tulisan yang dimana bagian kantongnya itu selalu ada brand dari yang bisa dibilang leather patch ya. Leather patchnya ini memiliki dua bagian atau three color anjay. Dan ini tuh ada yang lambang woyonya. Dan di sini juga sangat bisa dilihat ada yang namanya putih-putih seperti rambut. Ya, itu adalah bahan yang digunakan seperti katun, tapi ini menggunakan bahan woyonya. Dan ini langsung kita buka aja dari plastiknya. Plastiknya biasa aja ya, ini plastik soto kayaknya ya. Dan langsung kita tarik bagian plastiknya. Sedikit cerita bahwa denim ini sebenarnya diciptakan untuk para penambang, untuk bekerja keras, dan sekarang sudah beralih fungsi seperti menggunakan fashion. Dan ini bahannya sangat amat keras karena 23 oz, dan ini sangat amat kaku ya, biasa dibilang sih unsanforized. Dan ini suaranya sangat crunchy sekali seperti yang namanya keripik singkong, anjay crunchy nggak tuh. Di sini juga bisa dilihat truk. Itu sangat amat keras seperti triplek. Tapi ini 23 oz tidak terlalu keras harusnya apabila kita pakai untuk bekerja keras ya. Karena memang pada dasarnya denim ini berfungsi untuk kerja keras karena diciptakan untuk para penambang di eranya. Dan sekarang aja yang salah fungsi untuk digunakan sebagai fashion. Dan bahannya ini sangat amat halus dibandingkan dengan 100% katun menurut gue ya. Ini tuh asik bahannya ini tuh. Dibandingkan dengannya 100% katun itu sedikit keras. Dan ini kita langsung coba pengetesan dimana kalau misalnya 23 oz itu katanya bisa berdiri. Tapi gua rasa dengan ukuran atau size 36 milik gua ini kayaknya tidak bisa berdiri karena kondisinya itu cukup besar di bagian kaki dan pinggulnya yang mengakibatkan bobotnya jauh lebih berat dibandingkan dengan size-size lain. Jadi kemungkinan sih nggak bakal bisa berdiri menurut gua pribadi. Dan ini gua langsung coba aja buat ngeberdiriin. Dan ini pertama kalinya gua beli celana keras sekali ya kayak triplek gini. Dan gua rasa juga gua mungkin salah saat pendiriannya atau entah apa yang membuat denim ini tidak bisa berdiri. Dan ini langsung kita coba. Sebenarnya sih pas udah gue pegang kayaknya susah banget buat berdiri untuk size 36 ini. Karena kalau misalnya orang-orang yang udah ngeberdiriin itu biasanya menggunakan size di bawah 30 yang lebih kecil. Karena kondisinya emang bahannya kaku dan beratnya juga tidak terlalu berat dibandingkan dengan yang 30. Nah kan bener, karena ini tuh melehoy di bagian tengah-tengahnya karena terlalu tinggi gitu. Karena ini tingginya kalau buat size 36 ini hampir 110 cm panjang totalnya. Kan melehoy, jatuh. Udahlah daripada kita capek-capek ngeberdiriin, kita langsung lanjut aja ke
pasang di kaki gua. Dan ini saat sudah terpakai di bagian kaki gua, dimana ini size 36 yang tadi udah gua bilang. Dan ini adalah Ansan Forais, dimana kondisinya ini belum gua inswak atau gua rendam ya, atau belum mengalami penyusutan yang dianjurkan oleh si wingman-nya tersebut. Karena di sini gua udah nggak sabar aja langsung gua pakai. Dan ini cuttingannya cuttingan slim straight, dan ini tuh kondisi saat gua pakai dan tidak terlalu kaku menurut gue ya. Karena apa mungkin kaki gue terlalu kasar, entahlah. Karena ada beberapa orang yang kakinya bengkak. Dan langsung aja kita bahas ke detail dari si wingman-nya. Nah, ini adalah bahan selvedge atau yang bisa dibilang orang-orang denim kelas atas dari beberapa denim yang sudah ada di Indonesia itu harus berbahan selvedge. Dan ini tuh selvedge dia berwarna hijau ya, menandakan bahwa bahannya ini menggunakan bahan woyo. Dan itu adalah identitas dari wingman denim yang berbahan dasar woyo. Dan konon katanya yang menggunakan berbahan dasar woyo itu jauh lebih antibakterial dan lebih kuat dibandingkan dengan 100% katun. Itu sih kata si penjualnya. Gue belum tahu apakah itu benar teruji, karena nanti bakal gue pakai kerja dan gue pakai keras-kerasan saat gue bekerja. Karena gue bekerja sebagai konsultan proyek yang dimana kerjanya itu sangat cukup ekstrim ya. Karena kita harus manjat tangga 60 meter dan hampir setiap hari kita menaiki tangga. Dan semoga celananya fadingnya bagus, karena fading yang bagus diakibatkan oleh pewarnaan denim yang bagus pula. Jadi nanti dia bisa kontrasnya bagus lah gitu guys ya. Nah, ini adalah detail yang tadi udah kita singgung di awal. Leader patch-nya itu memiliki 3 warna, yang dimana ada biru dongker, hijau, dan krem. Dan krem ini tuh menandakan gambar katun, hijau ini menandakan woyo. Terus di sini juga kita dapat initial swak instruction atau instruksi untuk kita meninswaknya supaya denim kita tidak salah inswak. Di sini tuh denim dari wingman menganjurkan supaya menggunakan air dingin saja, karena kalau misalnya menggunakan air panas bisa mengakibatkan yang namanya leather pad-nya kisut. Nah, kalau misalnya sudah kisut pasti kalian sangat amat kecewa, karena penandaan atau identitas dari denim kalian menjadi rusak dan harus dibongkar supaya celananya tetap bisa terpakai. Karena kalau misalnya udah kisut ya mau diapain lagi. Dan untuk leather patch kalau sudah kisut tidak ada yang jual pastinya ya kan ya. Terus di sini ada tulisan bagaimana tata cara. Bisa kalian stop saja untuk melihat bagaimana cara inswak denim dari bahan woyo ini. Dan untuk harga dari denim wingman woyo ini dibanderol harga 1.600.000, dimana gua dapetinnya cuma 1.500.000 karena lagi diskon atau dapat potongan harga dari Shopee-nya. Lumayan ya guys ya. Nah, jadi gitu aja video kali ini tentang wingman denim. Habis itu nanti gua bakal inswak, habis inswak gua bakal jemur, dan habis itu gua bakal pakai lagi setelah inswak. Nanti kalian bisa mempertimbangkan seberapa besar penyusutannya. Tapi untuk cuttingan wingman denim ini sebenarnya tidak cocok untuk orang Indonesia ya, karena dengan gua yang tingginya 170 berat 80 ini size 36 masih kegedean di bagian betisnya. Gua nggak tahu kenapa, karena ini betisnya sangat amat besar, yang dimana ukurannya 23 cm di bagian kakinya. Ya gua rasa cuman ada di gua doang, karena mungkin badan gue yang tidak proporsional untuk tubuh manusia. Ya gitu aja video kali ini. Mungkin gua nge-reviewnya kurang jelas karena gua bukan denim head yang sangat amat profesional. Gua hanya seorang konten kreator motor yang dimana sering menggunakan denim karena supaya kaki gua terlindung dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Yang dimana kalau misalnya kita menggunakan motor ke kecelakaan itu itu sangat amat mengerikan. Dan udah pasti denim ini dipakai di Indonesia dari umur 1 tahun ya guys ya. Karena dari umur 1 tahun kita sudah memakai denim, karena kalau misalnya beli baju lebaran pasti dibelinya denim sama orang tua kita. Dan gitu aja video kali ini. Gue Dwi Hidayat pamit, sampai jumpa di next episode. Bye bye.